Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihil azkiya wa ala ashabihil azkiya wa ala man ittaba'a hudahu ila yaumil jaza, amma ba'd. Ibu-ibu, kaum muslimah, dan juga sebagian bapak-bapak nih yang menemani di kesempatan pagi ini, semoga ibu-ibu semuanya sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabar ibu-ibu di rumah? Rumahnya sudah beres belum? Sebelum berangkat ke majelis ilmu, rumah sudah siap belum? Sudah rapi? Alhamdulillah kalau sudah rapi, Bu. Jadi nanti pulang menuntut ilmu tinggal istirahat. Tapi kalau belum rapi, tentunya harus siap-siap beres-beres lagi ya, Bu ya. Baik, ibu-ibu kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, besar kebahagiaan saya di pagi hari ini bisa kembali dengan ibu-ibu semuanya. Biasanya saya di lantai 1, sekarang saya di lantai 2. Jadi tahu, oh kelasnya seperti ini. Semoga suatu saat tempat belajar kita semakin meningkat tingkat kenyamanannya. Alhamdulillah. Ibu-ibu kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, tema kita di kesempatan pagi ini adalah memahami perubahan cuaca ya, atau yang kita kenal sebagai musim apa, Ibu? Musim pancaroba, betul sekali. Ya, sebagai karunia dari Allah Al-Muhaimin. Masya Allah. Ya, di sini disebutkan nama khusus Allah Al-Muhaimin. Apa arti Al-Muhaimin, Ibu? Dalam surat Al-Hasyr ayat 23, Allah berfirman, "Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salamul mu'min al-muhaimin." Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, sejahtera, yang maha memberi keamanan, yang maha memelihara, mengawasi, serta melindungi makhluknya. Jadi Muhaimin ini, Ibu, antara maknanya adalah yang maha memelihara seluruh makhluk, langit dan bumi termasuk diri kita. Juga maha mengawasi serta melindungi segala makhluknya. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Muhaimin berarti yang memelihara dan menjaga seluruh ciptaannya dengan ilmu, kekuasaan, dan rahmatnya. Ibu-ibu kaum muslimah yang dimuliakan Allah, apa hubungan perubahan cuaca nama Allah Al-Muhaimin? Sebelumnya, perubahan cuaca itu bagus atau tidak, Bu?
Bagus atau tidak Ibu? Ketika musim hujan, bagaimana nasib penjual es? Ketika berubah dari musim hujan jadi musim panas, tukang es bersyukur tidak? Tukang es kelapa, tukang es cincau, es doger, ya. Kalau musim panas tiba, alhamdulillah kata mereka. Berarti perubahan cuaca itu ada sisi positifnya tidak? Ya, maka perlu kita ketahui bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini pasti ada manfaat, pasti ada hikmahnya. Tidak ada yang sia-sia Ibu. Sekarang musim apa nih Bu? Musim apa? Mangga? Duren? Maksud saya musim panas apa musim dingin? Panas dingin. Panas dingin. Biasanya kan kalau bulan-bulan berhujan ya, September, Oktober, biasanya sampai nanti bulan Maret, katanya kalau sudah hujannya berhenti gitu. Di kita ada musim kemarau, ada musim hujan, atau musim panas, musim hujan. Kalau di negara lain Bu, ada musim panas, ada musim dingin, ada musim semi, ada musim gugur, ya, musim salju itu di musim dingin. Nah, ini perbedaan cuaca ini pasti mengandung hikmah. Ada satu surat yang menyebutkan musim panas, musim dingin. Siapa yang tahu? Ibu-ibu di bawah nggak kedengar suaranya ke sini ya? Halo Bu, ibu bawah? Oh, di atas semua. Surat apa coba? Tadi saya baca bahan ajarnya nggak menyebutkan surat itu. Padahal cakep tuh kalau disebutkan. Ayo, siapa yang tahu? Sudah ada yang tahu jawabannya? Surat apa yang menyebutkan beberapa musim di dalam Al-Quran? Surat apa? Ada suatu bangsa yang terbiasa melakukan perjalanan untuk berdagang di dua musim. Ayo, surat apa itu? Bangsa apa itu? Ibu jangan tawadu, saat ini kan dites. Pura-pura tidak tahu atau beneran tidak tahu ini? Ustazahnya pura-pura tidak tahu. Surat Quraisy bukan Ustaz. Masya Allah. 1000 saya. Ibu betul sekali. Surat Quraisy. Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy.
karena kebiasaan suku Quraisy, ilafihim rihlatasyita'i as-sayib, kebiasaan mereka rihlah, perjalanan jauh untuk berdagang, fisyita'i, di musim dingin ke Yaman, was-sayib, dan di musim panas ke negeri Syam. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah beribadah kepada Rabb, ya Tuhan Ka'bah, alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf, yang memberikan makan kepada mereka saat mereka kelaparan dan memberikan rasa aman ketika mereka ketakutan. Jadi musim apa di situ disebutkan? Musim dingin dan musim panas. Mereka mengeluh nggak? Musim dingin nggak bisa ini dong. Ya musim panas nggak bisa itu dong. Mereka mengeluh nggak? Tidak. Mereka menghadapi musim dingin dan bepergian ke negeri Yaman, berjualan, beli barang. Di musim panas mereka bepergian ke negeri Syam, Palestina, Syria, Lebanon, Yordania, ya, itu wilayah Syam. Jadi mereka menghadapi cuaca yang berbeda itu dengan kebaikan, dengan optimisme, dengan semangat. Ya, maka perubahan cuaca dalam pandangan iman itu tidak menghambat ya kebaikan atau aktivitas atau produktivitas seorang hamba. Memang ada beberapa kelompok orang kalau musim panas musim tidur. Ah, panas di rumah aja ngadem. Tidak. Perubahan cuaca itu ibu-ibu yang kadang panas terik, kadang hujan deras, kadang angin kencang, harus kita maknai semuanya adalah tanda kekuasaan Allah, tanda kekuasaan, tanda kebesaran, bahkan bentuk kasih sayangnya kepada makhluk. Selalu ada hikmah di musim panas atau musim dingin, di musim semi atau di musim gugur. Selalu ada hikmah dan manfaat yang besar. Dalam surat Al-A'raf ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmati." Dialah yang mengirimkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum turunnya rahmatnya, yaitu hujan. Ya, Allah menyebutkan bahwa sebelum menurunkan rahmat hujan, Allah memberi tanda. Ini seringnya seperti itu kan, angin ngegelebuk, awan hitam, mendung, supaya yang punya jemuran ngapain bu? Angkat dulu jemurannya. Yang masih di luar segera, yang dalam perjalanan pakai jas hujannya. Itu sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, Allah menurunkan angin dan hujan sebagai rahmat untuk kehidupan bumi dan makhluk di dalamnya, di mana hujan membawa kehidupan, bukan hanya sekedar air, tapi tanda pemeliharaan Allah terhadap seluruh makhluk. Ibu-ibu kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, apa hubungannya dengan parenting kita yang kita bahas ini? Ya, jadi pada perubahan cuaca itu terdapat
upaya-upaya dari kita untuk mengajarkan anak kebaikan. Misalnya ketika melihat cuaca harus dengan pandangan iman. Ketika panas terik, ibu bilangnya apa ke anak? Ibu bilang apa ke anak? Apakah berbicara yang baik, yang menunjukkan keimanan, atau justru mencela Sang Pencipta? Keluh kesah, duh ini cuaca panas banget ya. Apakah kalimat seperti itu yang pas buat anak? Atau nah, Allah sedang menunjukkan betapa kuatnya matahari yang Allah ciptakan. Sinarnya begitu kuat sampai bisa membakar yang ada di antara kita. Itu ciptaan Allah, begitu kuat. Tentunya Allah jauh lebih kuat. Jadi kita bisa mengingatkan kepada Pencipta, Ibu, panasnya bumi karena cahaya matahari atau sinar matahari. Padahal kita tahu jarak matahari yang begitu jauh. Ya, diperkirakan sebagian ilmuwan menyebutkan 150 juta kilometer. Tapi panasnya sampai menyengat, apalagi menjelang zuhur. Betul tidak, Ibu? Kebakar sepertinya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah yang begitu dahsyat. Dan kita mengingatkan anak kita, panasnya ini gak ada apa-apanya dibandingkan panasnya api neraka. Ketika hujan gimana? Tadi panas, sore hujan. Apakah kita akan mengeluh juga? Apakah kita akan mencela cuaca juga? Jangan ya. Cuaca ini jangan dicela. Coba kita bicara kepada anak, lihatlah nak, Allah sedang menurunkan rahmatnya untuk bumi dan tumbuhan, untuk hewan, bahkan untuk kita seluruh manusia. Terus kita ngajarin doa, Allahumma, doa turun hujan apa? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Ya, siramilah kami dengan siraman yang membawa manfaat, bukan hujan yang membawa petaka. Hujan kapan sih nggak bikin banjir? Pasti kalau hujan banjir lagi. Perumahan ini banjir nggak banjir? Alhamdulillah. Berarti apakah setiap hujan membawa banjir? Salah hujannya atau salah manusianya? Di antara penyebab banjir, sampah yang tidak terkontrol, sampah yang berserakan di mana-mana, di kali-kali banyak sekali sampah, got-got banyak sekali sampah, banyak sekali sampah, aliran air hujan pun banyak tersumbat oleh sampah. Semoga ibu-ibu di sini dan keluarga besar di rumah tidak pernah buang sampah sembarangan ya Bu ya. Kalau buang sampah di mana? Jangan di kali, jangan sembarangan. Ya, buang sampah di tempat sampah, diikat, dirapikan agar diangkut ke tempat pembuangan sampah yang semestinya. Sangat disayangkan itu. Di jalan-jalan ada sampah, di got-got ada sampah. Bahkan di sebagian rumah, di rumahnya ada sampah yang berserakan. Kalau saya berkunjung ke rumah ibu sekarang, nanti setelah kajian, siap nggak Bu? Sudah rapi belum rumahnya tuh? Ya, sebagian kadang nggak siap kalau ada tamu. Jangan sekarang ya, lagi berantakan. Besok aja deh.
Selalu seperti itu. Padahal emang setiap hari berantakan gitu. Orang tua dulu bakal ada tamu, ayo beres-beres. Sering begitu. Ya padahal kita harusnya beres-beres, rapi-rapi, bersih-bersih, bukan hanya karena tamu tapi karena kita sebagai penghuni rumah yang butuh kebersihan dan kenyamanan. Ya jadi banjir itu diawali dengan sikap sebagian manusia yang tidak disiplin dalam hal kebersihan. Kali kotor, coba lihat. Ya, banyak menyumbat aliran air. Ini dari mana sampahnya kalau bukan dari kita sebagai masyarakat? Ya, maka mudah-mudahan kita semakin sadar pentingnya hidup bersih. Ya. Di Singapura itu dendanya 120 juta, Bu. Kalau buang sampah sembarangan. Di Indonesia kalau nggak salah ada tulisan 50 juta ya. Tulisannya doang. Ya kalau nggak salah di Indonesia juga ada hukumannya itu. Sekitar 50 juta atau bagaimana gitu. Tapi nggak tahu tuh diterapkan atau tidak. Ya. Jadi cuaca panas membawa berkah. Cuaca hujan juga membawa berkah. Jangan kita kemudian menganggap itu sebagai keburukan. Anak ini abdi bi, kata Allah. Aku tergantung prasangka hambaku padaku. Idza nabi khairan falahu. Kalau dia si hamba berprasangka baik, dia akan dapat kebaikan. Wa idza nabi syarran falahu. Kalau berprasangka buruk juga untuknya keburukan. Ya ketika kita lihat perubahan cuaca yang begitu dahsyat, drastis, dari panas ke dingin ke hujan, pasti ada hikmahnya. Ibu-ibu kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, maka ibu-ibu harus menumbuhkan rasa syukur dan tawakal kepada anak-anak kita. Ya, jadi ibu, halo ibu-ibu, selain kita mengajarkan tauhid rububiyah, anak belajar bahwa semua perubahan dari panas ke dingin ke hujan itu dikendalikan oleh Allah, kita juga harus menumbuhkan rasa syukur dan tawakal. Ya, saat cuaca mendukung, kita ajarkan rasa syukur. Saat cuaca mendukung aktivitas, kita ajarkan bersabar. Anak-anak ingin main, Bu, tadinya pengen sepedahan, terus hujan gede. Maka ibu di situ ajarkan anak, bersabar ya nak, pasti hujan ini ada hikmahnya. Gak apa-apa, kamu di rumah mainnya, gak usah main di luar karena sedang hujan. Dan kalaupun mau main hujan-hujanan sebenarnya nggak masalah jika kondisinya baik atau fit. Tetapi anak diajarkan rasa syukur dan sabar dalam perubahan cuaca ibu. Dan sebaik-baik pelajaran adalah contoh. Kita sebagai orang tua jangan mudah mengeluh. Ya panas, ya hujan. Kok panas banget ya, kok hujan lagi ya. Ini kalimat-kalimat yang menunjukkan keluhan, itu jangan sampai terdengar oleh anak-anak kita, Bu. Perdengarkan kepada mereka rasa syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Panas, bersyukur jemuran cepat kering. Hujan, bersyukur bisa kumpul keluarga ya di rumah, nggak kemana-mana, semuanya enak. Begitu ibu. Tapi kan kadang-kadang mengganggu dan menghambat. Kita nggak suka dengan hujan, kita nggak suka dengan panas. Musim panas, sunblock harus banyak, skincare luntur.
musim hujan, begini dan begitu. Kita bacakan firman Allah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, engkau benci itu baik bagimu. Di antara nama Allah adalah Al-Latif, yang maha lembut. Ya, Allah yang mengatur Al-Muhaimin, dan Allah memberikan kelembutannya kepada manusia itu tidak sadar Allah menghendaki kebaikan kepadanya. Seseorang gak jadi berangkat dan dia baru menyadari ada hikmah yang sangat besar dari tidak jadinya dia berangkat. Ya, karena terhalang cuaca yang tidak sesuai. Nah, di situ ada hikmah yang besar. Ya. Kemudian ibu-ibu, dari sisi parenting juga kita harus melatih kepekaan dan empati. Hujan misalnya, banjir, kita ajak anak, kita banjir, karena ya kita doakan bantuan apa yang bisa kita berikan. Ya, datang ke tempat-tempat yang di situ diuji dengan kebanjiran. Juga kita mengajarkan empati, kasihan ya yang nggak punya rumah. Kita alhamdulillah rumah ada, tertutup atapnya. Di sana ada orang-orang yang nggak punya rumah atau punya rumah tapi bocor. Mereka kehujanan. Kasihan saudara-saudara kita di Gaza. Mereka rumahnya dihancurkan oleh Zionis Yahudi. Kalau hujan gimana? Mereka berteduh di mana? Kita alhamdulillah. Ya, kita doakan saudara-saudara kita yang belum punya rumah. Kemudian saat musim panas, apa yang bisa kita ajarkan? Kalau di Mesir, ya waktu saya di Mesir, itu melihat anak-anak diajarkan orang tuanya berbagi minuman, ibu. Minuman gratis. Sama seperti di Mekah, halal, halal, halal. Semuanya dibagikan minuman. Aku seperti ini, air minuman. Dan seperti itu. Di tempat bagi minuman sejuk atau minuman dingin lagi, waduh seger rasanya. Ya, coba kita berbagi di musim panas itu, enaknya orang dikasih minuman yang sejuk dan dingin, yang seger gitu. Ya, jadi kita latih kepekaan anak-anak kita. Kita latih ihsan mereka, kasih sayang mereka. Dan itu kan sebagai bentuk meneladani Allah Al-Muhaimin yang mengurusi seluruh makhluknya. Kemudian ibu, ada nggak ketika petir anaknya takut? Ketika gelap mati lampu anaknya takut. Nah, di sini kesempatan kita untuk mengajari anak kita. Tanamkan rasa aman karena Allah Al-Muhaimin yang menjaga dan mengawasi. Ketika ingatkan anak itu, takutnya ada Allah yang menjaga kita. Kita berdoa kepada Allah keselamatan. Selagi Allah menjaga, tidak akan ada yang bisa memudaratkan kita. Kita harus dengan anak dalam momen tertentu akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan saya pernah
Aisyah itu kalau melihat badai, petir, beliau masuk rumah dan takut karena azab. Nah ini bagaimana nih Bu? Kita ajarkan anak takut atau merasa aman? Menurut ibu-ibu bagaimana? Bagi orang dewasa yang mereka sudah terkena beban taklif, ada pahala, ada dosa, memang sudah sepantasnya tanda-tanda kebesaran Allah berupa petir, ya bentar gelap, awan hitam, angin kencang, itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah yang mengharuskan kita sabar. Sangat banyak, sangat mudah. Nah kita ya kalau kita termasuk yang banyak kedurhakaan, hendaknya kondisi cuaca yang sangat mengerikan itu menjadi bahan muhasabah. Karena sangat mungkin terjadi petir, ya satu keluarga meninggal dunia karena petir. Terlebih ya atau demikian juga angin puting, demikian juga ya badai dan seterusnya, itu memang sangat mungkin terjadi. Ini bagi orang dewasa, kecil, mereka belum punya dosa. Maka bagi anak-anak yang lebih tepat adalah menanamkan rasa takut, aman, enggak apa-apa nah, jangan takut. Padahal ibunya takut gitu, enggak apa-apa. Ibunya takut bukan karena apa, tapi takut sebelum sempat bertobat, belum menambah amalan. Karena ya kejadian hal yang tak terduga sangat mungkin terjadi, tapi tetap memberi rasa aman kepada anaknya. Ayo anak-anak baca doa, minta perlindungan kepada Allah. Allah yang akan menjaga kita ya nak. Jangan takut, jangan khawatir. Iya. Kita katakan tidak ada yang bisa menyakiti kita tanpa izin Allah. Kita katakan Allah pasti akan menjaga hambanya yang baik. Allah akan menjaga hamba. Yakinkan anak itu, gak usah takut, gak apa-apa. Kalau mati lampu gelap, gak usah takut. Kita katakan lampu boleh gelap, tapi hati kan tetap terang. Ya Allah memberikan cahaya, mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, asalkan hati kita baik. Ya, jadi kita berusaha menenangkan anak-anak kita. Ini anak-anak TK ya atau SD yang belum balik, mereka nggak apa-apa ditenangkan. Tapi mereka yang sudah remaja, dewasa, kita ingatkan mereka akan takut pada Allah. Nah, sebaiknya kita banyak taubat dan istighfar. Nah, ini bagi yang sudah dewasa. Karena kita nggak tahu kejadian apa yang akan menimpa. Ya, angin kencang bisa menghancurkan rumah, angin kencang bisa merubuhkan pohon. Banyak kejadian bencana sebagai ujian bagi hambanya, sekaligus sebagai azab bagi sebagian hamba yang lain. Kemudian ibu-ibu kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, saya mau tanya dulu nih ibu-ibu, sekarang lagi kepanasan apa kedinginan? Sudah walaupun ada angin? Alhamdulillah. Dijual, di depan ada yang jual es ya. Itu berkah bagi para pedagang insya Allah. Ya karena ini cuacanya cukup panas, apa-apa, jangan khawatir Bu, insya Allah gak lama-lama. Insya Allah. Ibu-ibu kaum muslimah yang semoga
mati dan dimuliakan Allah. Perubahan cuaca hendaknya juga mengingatkan kita bahwa kehidupan ini berubah. Tidak ada yang tetap. Ibu jelas nggak sih Bu sebenarnya? Kok suara ibu juga jelas ke sini Bu? Jadi saya bingung nih. Jangan-jangan suara saya jelas. Kok saya jelas ke sini? Baik. Tadi Ibu apa yang saya sampaikan, perubahan cuaca mengajarkan kita untuk mengetahui bahwa kehidupan ini selalu berubah juga. Kata orang, kehidupan seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang masa tenang, kadang ada ujian, kadang bahagia, kadang sedih, kadang banyak uang, kadang ya begitulah, ganti-ganti, berubah-ubah. Sebagaimana harus siap menghadapi musim panas, musim hujan, maka kehidupan juga kita harus selalu siap. Orang beriman itu bukan orang keadaannya tetap dalam satu keadaan. Kadang mereka dapat hal yang menyenangkan, kadang mereka dapat hal yang menyedihkan. Ketika mereka dapat hal yang menyenangkan, mereka bersyukur. Ketika mereka dengan hal yang menyedihkan, mereka bersabar. Dan kita yakin kita yakin Allah selalu menjaga kita. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana bumi tadi biarkan tanpa pengatur, demikian pula hati kita tidak dibiarkan tanpa penjagaan Allah. Maka ibu-ibu jangan kagetan, jangan panikan. Kita harus selalu siap dengan segala kondisi. Kehidupan di dunia ini ada yang tetap. Kehidupan di dunia ini tidak akan selamanya di atas, selamanya di bawah juga. Saat kita berada di bawah, diuji oleh Allah, pasti suatu saat Allah akan angkat. Saat kita di atas, ingat, jangan sampai terlena, jangan sampai jumawa, ujub, sombong. Bahkan kalau bisa, saat keadaannya lapang, kita persiapkan untuk masa-masa sulit. Nabi Yusuf kan pernah tentang pasir raja yang jawabannya telah mempersiapkan bahan makanan ketika 7 tahun masa panen, karena setelah itu akan datang 7 tahun masa paceklik. Jangan ketika Allah berikan kemudahan kepada kita, kita berpoya-poya. Mumpung banyak duit nih, kita habisan. Ya, jangan ketika kita sehat, kita juga menyia-nyiakan kesehatan badan kita. Ketika kita luang, jangan kita sia-siakan waktu luang kita. Bahkan ketika kita hidup, jangan sia-siakan kehidupan kita. Orang yang hidup akan menghadapi kematian. Orang yang sehat akan menghadapi rasa sakit. Orang yang luang akan menghadapi kesibukan. Demikian seterusnya. Baik-baik. Bagaimana kabar tabungan ini? Banyak di rumah? Alhamdulillah. Jangan nol apalagi minus.
Kita harus selalu mempersiapkan diri, bukan takut masa depan, bukan, tetapi realistis. Ada sebagian orang ketika di PHK bingung, nggak punya tabungan. Tapi ada sebagian orang ketika di PHK, alhamdulillah masih ada modal buat 6 bulan ke depan, 3 bulan ke depan. Ya, jadi Ibu, menghadapi perubahan cuaca ini mengingatkan kita terhadap kehidupan yang berubah-ubah. Kadang panas, kadang dingin, kadang damai, kadang huru-hara. Yang penting tetap bersabar. Ibu-ibu kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, berkaitan dengan nama Allah Al-Muhaimin, kita bisa meneladaninya. Apa saja? Yang pertama, kita hendaknya mengawasi anak-anak dengan penuh kasih sayang. Kan di antara nama Allah artinya mengawasi. Nah, ibu harus meneladani, memberikan pengawasan kepada anak-anak. Ada di antara ibu yang punya anak remaja, harus lebih pengawasannya. Apalagi kalau mereka sudah mengenal media sosial, ibu sudah memegang handphone atau gadget, ibu harus lebih mengawasi apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton, apa mereka mainkan. Kalau itu main game, jangan sampai mereka terjatuh kepada judi online, cinta, ya, dirayu dan seterusnya, atau pemikiran-pemikiran yang jahat dan menyimpang. Orang tua harus tahu passwordnya, password handphonenya, password Instagramnya, Facebooknya, TikToknya. Harus tahu anak itu main apa saja di luar sana. Di kamar bisa saja lihat diam, tapi di dunia maya bisa saja berselancar dan bertayangan. Ibu, teman-temannya, seseorang itu tergantung agama temannya, ibu. Ketika izin keluar, benar nggak itu keluarnya sama siapa dan di mana? Ada sebagian anak nongkrong, merokok, laki-laki, wanita, bahkan sampai minuman-minuman keras, narkoba dan seterusnya. Karena orang tuanya, anak belum pulang, nggak diawasi kemana perginya. Anak ikut tawuran, ya, anak ikut hal-hal yang tidak baik. Orang tua harus menjaga dan mengawasi. Kemudian anak atau orang tua juga harus melindungi anak tanpa berlebihan. Anak kita harus dilindungi dari segala hal-hal yang buruk, baik duniawi maupun agamanya. Ya, pengaruh dijauhkan, tentunya tanpa berlebihan. Ya, karena ingin melindungi anak-anak. Di era digital ini tentu kita bisa mengajarkan anak handphone, tapi dengan mengarahkan kepada kebaikan. Saking menjaga anak punya teman, ini juga salah, ibu. Anak tetap bersosialisasi, tapi dengan pertemanan yang soleh, bukan yang toksik. Ya, bukan teman-teman yang merusak. Tua dalam meneladani Muhaimin harus menuntun kepada kebaikan dengan ilmu, dengan doa. Ibu-ibu kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, akhirnya kita punya kesimpulan bahwa perubahan cuaca bukan hanya fenomena alam, ibu, melainkan tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaannya, dan Allah sebagai Al-Muhaimin yang menjaga dan mengawasi serta mengatur serta mengurus makhluknya. Selalu setiap perbuatannya itu didasari dengan hikmah dan kebaikan serta kasih sayang kepada hambanya. Maka jika keluarga memantau cuaca dengan iman, setiap pagi, siang, hujan, angin, panas, mereka bagaimanapun cuacanya tetap baik. Kalau
iman karena di sana ada pendidikan tauhid yang diajarkan oleh orang tuanya. Semuanya tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagai pembuka pada kita. Selanjutnya mungkin kita lebih banyak tanya jawab atau berbagi pengalaman bagaimana kita sebagai orang tua mendidik anak-anak di masa pancaroba, khususnya terjadi cuaca-cuaca ekstrim yang kita hadapi seperti sekarang ini. Dan tentunya jangan lupa Ibu untuk meningkatkan imunitas anak-anak kita dengan makanan yang bergizi dan menghindari hal-hal yang bisa mengurangi kekuatan fisik mereka. Wallahu a'lam. Semoga bisa jadi pembuka yang bermanfaat untuk selanjutnya diskusi. Dipersilakan kepada ibu-ibu untuk mendiskusikan atau bertanya atau menambahkan, ya, atau mungkin curhat terkait dengan fenomena alam ini dan juga kondisi di rumah, bebas pokoknya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.